Ayo kawan pergi ke sekolah minggu, segera ganti baju. Jangan buat Tuhan selalu menunggu. Bawa Alkitabmu, nyanyi buat Tuhan, tepuk buat Tuhan, juga beri persembahan. Dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Shalom, selamat pagi teman-teman di rumah semua. Hari ini seru banget ya, kita ramai-ramai hari ini. Iya, hari ini bersama dengan Karisa yang bermain keyboard, ada Genat main drum, dan Kak Jocelyn main gitar. Kak Fausta main bass. Iya, yuk teman-teman di rumah, kita sama-sama bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukanlah Yesus berkata damai untuk kita, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukanlah Yesus berkata damai untuk kita, mari kita bersukaria. Sebelum kita melanjutkan memuji Tuhan, mari kita berdoa terlebih dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu ya Tuhan. Sekarang kami akan memulai sekolah minggu. Kami akan memuji nama-Mu, mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Teman-teman, siapa di sini yang percaya bahwa kita adalah anak-anak Yesus? Saya. Kalau anak Tuhan berarti kita adalah anak-anak terang loh teman-teman. Itu juga berarti kita harus melakukan apa? Dosa. Dan kita harus jadi terang kemana? Kemanapun kita pergi. Yuk kita belajar lagunya sama-sama teman-teman. Aku anak terang, Yesus memberi terang. Aku anak terang, Yesus menjadikanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat dan Tuhan kita. Firman terang di
usia, mau kita besar atau kecil, tinggi atau pendek, kita semua itu baik di mata Tuhan. Jadi kita tidak perlu malu untuk menunjukkan kalau kita anak terang. Iya teman-teman, bahkan Tuhan membekali kita dengan talenta loh. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Teman-teman, yuk datang ke sekolah minggu tatap muka. Teman-teman bisa pilih mau datang jam 8 pagi, jam 9 pagi, atau jam 5 sore. Kalau teman-teman bingung atau masih malu-malu, teman-teman bisa tanya dulu ke kakak-kakak guru sekolah minggu untuk info lebih lanjutnya ya. Sekarang mari kita siapkan persembahan kita teman-teman. Persembahannya dimasukkan ke amplop, lalu nanti saat teman-teman datang ke sekolah minggu tatap muka, dibawa ya. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Dan Yesus, kami akan memberikan persembahan. Berkati persembahan kami. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Teman-teman, sekarang saatnya mempersiapkan hati kita untuk menerima benih firman Tuhan. Mari kita imani bahwa firman-Nya lah yang akan selalu beserta kita dan menguatkan kita. Dan bahwa dengan percaya kepada Tuhan, kita akan dibawanya terbang tinggi mengarungi badai hidup. Maka kuat roh dan jiwaku.
Shalom adik-adik semuanya, apa kabar hari ini? Kak Adida harap semuanya dalam keadaan yang sehat, penuh semangat, dan sukacita. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Tuhan. Dan hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan Yesus, kami mau duduk diam mendengarkannya. Dan kami mau melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita sudah melihat performan yang luar biasa dari teman-teman kita. Tadi ada yang bermain musik, tadi ada yang mimpin pujian, ada yang singer, dan semuanya berasal dari anak-anak sekolah minggu. Wah, luar biasa ya. Nah, Kak Adida dorong buat adik-adik semuanya yang masih beribadah di rumah. Yuk, sekarang kita mau beralih ke ibadah ke gereja. Karena dengan kita ibadah di gereja, kita bisa mengembangkan kapasitas diri kita. Kita bisa belajar melayani, kita bisa belajar hal-hal yang lainnya, dan kita akan bertemu dengan banyak teman-teman yang lainnya. Oke adik-adik, semangat ya. Nah, firman Tuhan hari ini bertema Daniel di istana Raja Nebukadnezar. Nah, firman Tuhan hari ini bisa adik-adik baca di Daniel 1. Ya, di situ adik-adik akan menemukan kisah atau cerita tentang Daniel. Ya, nah adik-adik yang dikasih Tuhan, sebelum Kak Adida bercerita lebih jauh lagi tentang Daniel dan juga teman-temannya, Kak Adida punya sebuah cerita. Ya, adik-adik bisa dengarkan cerita ini dengan baik-baik ya. Di suatu pagi adik-adik yang dikasih Tuhan, ada seorang anak bernama Andi. Ya, Andi ini dia bangun pagi dengan penuh sukacita karena dia tahu bahwa hari ini itu adalah hari Minggu. Dan pada akhirnya Andi bersiap-siap untuk dia pergi ke sekolah Minggu. Dia sudah pakai pakaian yang rapi gitu ya. Dia sudah pakai sepatu dan lain sebagainya. Dan sampai pada akhirnya suatu ketika Andi pergi keluar dari rumah. Dan Andi berkata, aku siap sekolah Minggu, aku siap, gitu ya. Dengan semangat, dengan antusias, Andi berbicara seperti itu. Kemudian adik-adik yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi selanjutnya? Ada teman-temannya yang muncul, ya. Teman-temannya berlari menghampiri Andi. Dan kemudian teman-temannya itu mengajak Andi untuk berenang bersama-sama, ya. Kemudian teman-temannya ngomong seperti ini, Andi, ayo kita renang. Hari ini cuacanya bagus loh, seger buat renang, gitu ya. Nah, kemudian Andi berpikir sejenak. Aduh, gimana ya? Aku pengen sekolah Minggu apa enggak ya? Atau aku pengen berenang aja ya? Andi berpikir seperti itu. Kemudian Andi menatap kepada teman-temannya, adik-adik yang dikasih Tuhan. Andi menatap, dan Andi berkata kepada teman-temannya, maaf teman-teman, saya harus tetap pergi ke sekolah Minggu. Karena kalau pergi ke sekolah Minggu itu tidak bisa setiap hari aku bisa pergi sekolah Minggu. Tetapi kalau aku pergi berenang, aku bisa kapan saja dan sewaktu-waktu aku bisa pergi ke sana. Jadi maaf ya teman-teman, aku pengen tetap pergi ke sekolah Minggu. Dan akhirnya adik-adik, Andi mentaati perintah Tuhan bahwa dia tetap pergi ke sekolah Minggu daripada dia berenang bersama dengan teman-temannya. Nah, seperti itu kisah salah satu cerita yang luar biasa dari seorang anak bernama Andi. Nah, Kak Adida mau tanya sama adik-adik semuanya, jika kalian adalah Andi atau kalian menjadi Andi, apa yang akan kalian lakukan? Kalian akan tetap pergi ke sekolah Minggu atau kalian malah ikut berenang sama teman-temannya? Ayo, yang mana? Ayo, jawab dalam hati kalian masing-masing. 1, 2, 3. Nah, pertanyaan yang kedua, mengapa keputusan Andi benar untuk tidak pergi berenang bersama teman-temannya di hari Minggu pagi? Yuk, kenapa? Dijawab dalam hati. 1, 2, 3.
Ya, keputusan Andi benar karena memang apa? Kita di hari Minggu itu sudah diperintahkan untuk apa? Untuk kita menguduskan hari Sabat. Ya, ada adik-adik ingat hukum keempat ya, di mana dia di sana dikatakan engkau harus menguduskan hari Sabat. Nah, kudus itu artinya apa sih adik-adik yang dikasih Tuhan? Kudus itu berarti istimewa, ya. Dan hal istimewa pada hari Minggu itu adalah berkumpul bersama untuk menyembah Tuhan dan mempelajari firman-Nya, ya. Sama seperti tadi, adik-adik ya, kalau di hari Minggu kita bisa bersama-sama menyembah Tuhan, memuji Tuhan, kita bersukacita bersama-sama gitu ya. Ada yang bermain musik, ada yang bernyanyi ya, bahkan nanti ada yang tamborin, ada yang menari buat Tuhan ya. Kita juga bermain bersama-sama, kita belajar firman Tuhan bersama-sama dan lain sebagainya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mungkin seringkali adik-adik dan juga mungkin Kak Adida pernah punya pikiran ya, atau pernah berpikir ya, bahwa terkadang itu tidak mudah untuk melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Ya, mungkin kita pernah berpikir seperti itu ya. Apalagi kalau kita mungkin punya teman yang tidak ingin melakukan kehendak Tuhan. Ya, misalnya dia seneng kalau misalnya kita mau pergi ke gereja, terus dia ngajak kita, nggak usah ke gereja. Terus kalau kita tidak nurutin, kita marah-marah seperti itu ya. Nah, kemudian juga ada ya, mungkin kalian juga berpikir ya, ketika kalian tidak menuruti teman-teman kalian ya, atau mungkin kalian tidak melakukan apa yang Tuhan ajarkan, kalian mungkin berpikir ya, kalian akan kehilangan teman-teman kalian ya, jika kalian tidak pergi bersama teman-teman kalian ya. Nah, adik-adik, semuanya itu salah ya, semuanya itu harus dihilangkan. Kalian tidak boleh berpikir seperti itu. Karena apa? Karena jika kalian melakukan kehendak Tuhan, jika kalian melakukan kehendaknya, ya, iya Tuhan itu akan memberikan kita hati yang senang, ya, hati yang gembira, hati yang sukacita, dan orang-orang yang ada di sekelilingmu itu akan melihatnya. Artinya apa? Kalian akan menjadi berkat. Artinya hidup kalian akan menjadi teladan untuk orang-orang yang ada di sekelilingmu. Karena apa? Karena engkau diberkati oleh Tuhan dengan sukacita, ya, dengan bahagia dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar dari tokoh Alkitab yang dia setia untuk dia tetap memelihara perintah Tuhan ya, meskipun dia harus jauh dari orang tuanya ya, meskipun dia harus jauh dari rumahnya, tetapi dia tetap berusaha untuk apa? Untuk dia memelihara perintah Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar dari satu tokoh, Daniel dan juga teman-temannya. Nah, ada satu video, adik-adik bisa menyimaknya dengan baik. Ini adalah kisah dari Daniel dan teman-temannya. Selamat menyaksikan. Daniel di Istana Babel. Pada zaman Raja Yoyakim di Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, menyerang Yerusalem. Sebagai hukuman Tuhan kepada bangsa Israel yang jahat, Tuhan mengizinkan Raja Yoyakim dan perkakas-perkakas rumah Allah untuk diserahkan kepada Raja Babel. Selain itu, Raja Babel juga memerintahkan untuk membawa para pemuda dari Israel yang berasal dari keturunan raja dan bangsawan, yaitu mereka yang pintar dan berbadan sehat. Mereka harus dibawa ke Babel untuk menjalani pendidikan selama 3 tahun lamanya sebelum nantinya bekerja pada Raja Babel. Pemimpin pegawai istana memberi nama lain kepada para pemuda Israel itu, yaitu nama dengan bahasa Babel. Di antaranya adalah Daniel diganti namanya menjadi Belteshazzar, Hananya diganti namanya menjadi Sadrak, Misael diganti namanya menjadi Mesak, Azaria diganti namanya menjadi Abednego. Daniel dan teman-temannya adalah orang-orang yang takut akan Allah. Mereka berketetapan tidak makan dan minum dari santapan raja yang sudah disiapkan untuk para pemuda yang sedang dalam pendidikan itu, karena makanan dan minuman tersebut dilarang dalam hukum Taurat. Tuhan mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana. Tetapi, pemimpin pegawai istana itu takut dianggap bersalah oleh raja
bila Daniel dan teman-temannya terlihat kurang sehat dibanding pemuda lain karena tidak memakan makanan yang ditetapkan raja. Daniel menawarkan untuk mengadakan percobaan selama 10 hari, di mana mereka hanya akan makan sayur dan minum air. Sesudah itu, pemimpin pegawai istana boleh membandingkan sendiri perawakan Daniel dan teman-temannya dengan pemuda yang lain. Maka Tuhan memberkati mereka dengan tubuh yang lebih baik, sehingga mereka boleh untuk tetap makan sayur dan tidak harus makan santapan yang ditentukan raja. Bahkan, Tuhan memberikan mereka kebijaksanaan dan pengertian yang luar biasa. Raja yang bercakap-cakap dengan mereka mendapati bahwa mereka 10 kali lipat lebih unggul dari semua orang berilmu di kerajaan itu. Maka bekerjalah mereka pada raja. Nah, adik-adik, kita sudah belajar atau kita sudah melihat satu cerita Alkitab yang luar biasa, di mana Daniel dia berketetapan untuk tetap memelihara perintah Tuhan di dalam hidupnya. Dan kita bisa melihat Daniel diberkati oleh Tuhan, ya. Daniel diberikan sukacita. Daniel diberikan hikmat yang luar biasa. Nah, adik-adik, apa sih yang kita bisa pelajari dari kisah Andi tadi di awal yang Kak Dida sampaikan di awal cerita pembukaan itu, ya. Dan Daniel dan juga teman-temannya, apa yang bisa kita pelajari dari mereka, ya? Hal yang paling bisa kita pelajari, adik-adik, adalah bahwa kita harus berani berkata tidak untuk hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Ya, apa tadi, adik-adik? Kita Kak Adida, adik-adik semuanya harus berani berkata tidak, say no, ya, terhadap hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Ya, apa itu yang Tuhan tidak kehendaki? Yaitu adalah berbicara tentang hal-hal berdosa. Ya, hal-hal yang berdosa itu adalah hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan, dan itu bukanlah kehendak Tuhan. Nah, pertanyaannya, seperti apa sih hal-hal yang Tuhan kehendaki? Nah, kalau kita mau belajar dari Daniel, adik-adik yang dikasih Tuhan, Tuhan menghendaki agar kita mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Ya, kita ingat kisah Daniel tadi, adik-adik yang dikasih Tuhan, di mana Daniel diberi perintah. Ya, Daniel mengerti perintah Tuhan bahwa dia tidak boleh makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa. Dan akhirnya apa? Akhirnya Daniel taat kepada Tuhan. Ya, tetapi bukan berarti ketika Daniel melakukan apa yang tidak melakukan hal yang menjadi keinginan raja, ya, di mana dia menolak ketika raja memberikan perintah untuk dia makan makanan yang sudah dipersembahkan oleh dewa-dewa kepada dewa-dewa, dia menolak itu dan dia tetap mau melakukan perintah Tuhan. Ya, dia tidak mau memakan itu, dan akhirnya apa? Tuhan menolong dia. Ya, Tuhan memberikan pengetahuan hikmat yang luar biasa kepada Daniel, dan sampai pada akhirnya Daniel dan teman-temannya itu dinilai atau dilihat sebagai orang-orang yang lebih sehat daripada orang-orang yang ada di sekelilingnya waktu itu. Nah, itu yang pertama, bahwa kita harus mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Dan itu bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, kemudian yang selanjutnya, adik-adik yang dikasih Tuhan, hal yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu adalah dengan seperti contohnya apa? Kita taat membaca dan merenungkan firman Tuhan, ya. Kita rajin berdoa, ya. Kita rajin sekolah minggu. Nah, itu adalah hal-hal yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita, ya. Dan adik-adik perlu ingat bahwa jika kalian melakukan kehendak Tuhan, kalian akan mendapatkan hikmat, ya, sehingga kalian dapat bertindak hal-hal yang baik, sehingga kalian dapat melakukan hal-hal yang baik. Jadi hikmat itu akan menuntun adik-adik mengenali apa yang baik dan apa yang tidak baik, ya. Nah, maka dari itu adik-adik teruslah setia untuk terus melakukan kehendak Tuhan, karena dengan adik-adik melakukan kehendak Tuhan, di situ adik-adik akan mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita bisa melihat di luar sana, ya, begitu banyak anak-anak yang mereka ikut-ikutan. Ya, begitu banyak anak-anak yang mereka terbawa arus dunia ini.
ya. Mereka tidak berani menolak dosa, tetapi mereka malah tenggelam di dalamnya. Nah, Kak Adida ingatkan lagi, kita harus berani berkata tidak kepada dosa, ya. Say no to sin, ya. Berani berkata tidak untuk dosa, ya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, jadi tetaplah adik-adik setia untuk melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan, perintah-perintah Tuhan, dimanapun adik-adik berada. Karena itulah yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kehidupan kita. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya adik-adik bisa mengerti ketetapan-ketetapan Tuhan yang harus kita lakukan, yang harus kita jalankan? Yaitu kuncinya kita harus rajin membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Karena di dalam firman-Nya itu terdapat berbagai hal-hal kebaikan yang sudah Tuhan Yesus ajarkan di dalam firman-Nya untuk kita kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, ayat hafalan kita hari ini adik-adik terambil dari Amsal 1 ayat yang ke-7. Amsal 1 ayat yang ke-7 Kak Adida bacakan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kak Adida ulangi, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah, adik-adik, apa sih arti takut akan Tuhan itu? Apa sih arti takut akan Tuhan itu? Berarti takut akan Tuhan itu adalah kita, ya, itu menghargai dan juga menghormati Tuhan, ya, menghargai dan menghormati Tuhan, ya. Kemudian apa arti takut akan Tuhan itu? Yang kedua itu adalah melakukan apa yang Tuhan perintahkan, ya. Kalau Tuhan sudah ngomong berdosa, mencuri itu dosa, nah adik-adik tidak boleh melakukan itu. Kalau Tuhan sudah ngomong berbohong itu dosa, adik-adik tidak boleh berbohong, ya. Kalau Tuhan sudah ngomong marah itu dosa, berarti adik-adik tidak boleh melakukan atau berbuat marah, ya, kepada semuanya, ya. Tetapi lakukan apa yang Tuhan mau, ya. Yang Tuhan mau apa? Contohnya perintah-perintah Tuhan, kita harus berbuat baik, kita harus selalu mengasihi satu dengan yang lainnya, ya. Jadi itu lakukan, ya. Itu adalah perintah Tuhan, lakukan yang baik, ya, dan yang tidak baik jangan dilakukan. Nah, untuk kita renungkan hari ini adik-adik yang dikasih Tuhan, kita tadi sudah belajar tentang Andi, ya, di mana Andi dia tetap memelihara ketetapan Tuhan, ya. Dia memilih untuk pergi ke sekolah minggu, walaupun dia diajak renang bersama teman-temannya, gitu ya. Nah, perlu kita renungkan, ya, bahwa itu adalah sebuah rasa hormatnya Andi kepada Tuhan, ya, yang berarti dia tidak pergi berenang, tetapi dia mengutamakan Tuhan, ya. Dia mencari Tuhan dulu, dia rindu untuk dia beribadah dulu bersama Tuhan, memuji Tuhan, ya. Nah, ini adalah hal yang perlu kita teladani, yang perlu kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, ada pertanyaan yang kedua, ya. Bagaimana kita bisa menyatakan penghargaan dan rasa hormat kita kepada Tuhan, ya? Yaitu sama seperti kisah Daniel tadi, ya. Di mana kita ini tidak boleh berdoa kepada dewa-dewa, ya. Kita tidak boleh berdoa kepada roh-roh, ya, kepada patung-patung dengan mempersembahkan makanan dan minuman, ya. Tetapi berikanlah hidupmu, ya. Hidupmu ini sebagai persembahan yang hidup, yang berbau harum kepada Tuhan. Nah, di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari, ya, bagaimana kita bisa melakukan kehendak Tuhan, yaitu dengan kita tidak menipu di sekolah misalnya, ya, dan kita harus patuh kepada orang tua, ya. Nah, adik-adik harus perlu ingat lagi, jika kita menghormati Tuhan seperti yang dilakukan Daniel dan juga teman-temannya, ya, dan seperti apa yang dilakukan oleh Andi tadi, ya, maka Tuhan akan memberikan kita pengetahuan, ya, dan memberikan kita pengertian, ya, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang penuh sukacita, ya, yang luar biasa, ya, yang bisa membedakan mana yang baik dan yang tidak baik. Nah, itu kita bisa belajar tentang dua hal, ya, dari Andi tadi, di mana dia melakukan ketetapan Tuhan, ya, dia melakukan perintah Tuhan, dan juga Daniel yang tetap melakukan perintah Tuhan walaupun dia dapat tekanan, ya, dari orang-orang yang ada sekelilingnya, tapi dia tetap taat melakukan perintah Tuhan. Nah, kiranya adik-adik semua
dapat meneladani Andi dan Daniel ini. Sehingga adik-adik menjadi anak-anak yang taat, ya, yang selalu melakukan ketetapan Tuhan dimanapun, kapanpun adik-adik berada, gitu ya. Adik-adik selalu melakukan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, cukup untuk firman Tuhan hari ini, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kak Dida selalu berdoa agar adik-adik bisa melakukan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan adik-adik semuanya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sudah belajar bahwa kami harus terus melakukan perintah Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami, walaupun mungkin banyak rintangan, walaupun mungkin banyak tekanan, mungkin kami akan dijauhi teman-teman kami atau yang lainnya, tapi Tuhan ajar kami untuk kami tetap melakukan kehendak Tuhan, supaya kami beroleh hikmat, supaya kami beroleh pengetahuan yang datangnya daripada Tuhan, sehingga kami dapat melakukan kehendak Tuhan mana yang baik dan yang tidak baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini tertanam di dalam setiap kehidupan kami, dan kami dapat melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, kita sudah sampai di akhir ibadah kita hari ini ya. Iya, Kat. Tapi jangan sedih, kita bisa ketemu lagi. Apalagi kalau di ibadah tatap muka, pasti lebih seru. Wah iya, betul banget tuh. Nah, sebagai akhir, yuk tanam di hati untuk kita selalu menjadi anak perang kemana? Kemanapun kita pergi.